Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi di SHB Official, dimana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tragedi besar akhir zaman sebelum kedatangan Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sebelum saya melanjutkan pembahasan pada kesempatan yang mulia ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Baiklah sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita kembali ke pokok pembahasan. Sekitar pada tahun 2020, menyaksikan pandemi modern bersifat global pertama yang melanda hampir semua negara di dunia. Di tangan Tuhan tidak ada yang berlaku secara kebetulan. Di tengah-tengah kepayahan ini, ulama berpesan kepada kita agar kita tidak panik. Jangan paranoid atau ketakutan yang melampau. Bersabar di atas bala, banyak pahalanya. Bala yang terjadi di hari ini dan esok lusa ialah sebagian daripada fitnah akhir zaman, yakni dugaan dan ujian bagi orang-orang yang beriman. Asy-Syibli berpesan, janganlah atau jangan banyakkan kehendakmu. Apa ditakdirkan pasti terjadi. Ketika takdir telah jatuh, maka lazimkanlah diri untuk berdiam. Kita ialah atau makhluk, setiap kita hamba, sedang Tuhan berbuat apa saja sekehendaknya. Apa saja yang ditetapkan untukmu pasti berlaku. Apa saja yang tidak ditetapkan untukmu tidak akan berlaku. Banyakkan bersabar. Ini bukanlah cobaan yang terakhir. Bagi umat akhir zaman, kita sudah terlalu dekat dengan kemunculan pertanda besar kiamat yang pertama, yaitu kemunculan Imam Mahdi dan seterusnya Dajjal. Buka mata, hampir semua pertanda kecil kiamat sudah terjadi. Habib Abu Bakar Adni mengatakan, apabila sempurna semua pertanda kiamat kecil, justru akan berlakulah pertanda besar kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya keselamatan umat ini ada pada generasi pertama, sedangkan generasi terakhir akan menderita dengan ujian dan fitnah yang akan datang. Saat fitnah datang, seorang mukmin berkata, inilah kebinasaanku. Sahabat yang beriman, lalu fitnah itu lenyap. Selanjutnya dengan fitnah lainnya, ia pun berkata, inilah kebinasaanku. Lalu fitnah itu hilang. Tidak lama kemudian datang fitnah lagi, dan orang itu pun berkata, ini kebinasaanku. Kemudian fitnah itu hilang. Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan masuk surga, hendaklah ia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Sahabat yang beriman, menggauli manusia dengan apa yang ingin dirinya digauli. Siapa yang membaiat seorang imam, hendaklah ia menataatinya kalau mampu. Hadis riwayat Ahmad. Setiap nabi-nabi memperingatkan utamanya tentang kedatangan Dajjal. Dalam riwayat masyhur yang digelar hadis Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjawab,
Berkenan petanda kiamat dalam riwayat yang sama dengan rukun agama yakni Islam, iman dan ihsan. Hal ini menunjukkan bukan perkara remeh bagi kita melihat tanda-tanda yang muncul supaya lebih bersedia menghadapi peristiwa besar yang menjelang. Sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Tamim Al-Dari pula Dajjal yang dijumpainya dirantai di sebuah pulau bertanya pula tentang fenomena alam yang berlaku di tanah Arab. Maknanya keluarnya Dajjal itu dengan sebab dan pertanda yang tertentu. Begitupun dengan kedatangan atau kemunculan Imam Mahdi. Nabi Isa melalui kitab Injil pula mengingatkan kemunculan 4 bala besar di akhir zaman atau 4 horsemen of the apocalypse. Perkara ini selari dengan peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aulia Allah. Kebanyakan bala akhir zaman bolehlah dirangkumkan dalam 4 perkara, yakni wabah penyakit, peperangan besar, bala bencana, dan kebuluran. Keempat perkara ini bagaikan pintu masuk kepada akhirnya Al-Mahdi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kamu firasat orang yang beriman karena dia melihat berdasarkan cahaya ilahi. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Abbas menafsirkan firasat orang mukmin sebagai mereka yang mampu mentaksir sesuatu di masa di hadapannya. An-Nazar, sahabat yang beriman. Habib Abu Bakar Adni dalam kitabnya Al-Usus wal Muntahalak memakai pendekatan nas dan sejarah bagi memudahkan kepahaman ummah berkenan akhir zaman. Bala yang akan datang tidak diketahui orang ramai bagaimana kecuali aulia atau tetapi kita atau orang awam dapat membayangkannya dengan melihat sejarah yang lepas. Masa silam adalah cerminan untuk melihat masa depan. Maka kita tersebut menuliskan wabah jenis influenza sebagai contoh penyakit yang akan berlaku karena telah berlaku sebelum wabah influenza dari keluarga corona yakni SARS, manakala sekarang pula yang namanya di tahun 2020 itu adalah COVID-19. Sahabat yang beriman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda itu beriringan seperti rantai tasbih yang putus, maka jatuhlah biji manik secara berterusan. Sahabat yang beriman, peristiwa berdarah yang berlaku pada zaman silam akan menimpa dengan lebih dahsyat di saat hampir keluar Al-Mahdi. Dengan melihat semua tragedi yang berlaku sebelum ini, moga-moga kita lebih bersedia untuk bersiap-siap dari segi mental untuk menghadapi cobaan ataupun ujian yang akan datang sebelum muncul Imam Mahdi. Sahabat yang beriman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai seorang melewati kuburan seseorang lalu berkata, andaikan aku berada di tempatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, janganlah sekali-kali di antara kalian mengharap kematian dan tidak boleh memohon kematian sebelum menimpahnya, kecuali jika sudah percaya dengan amalnya. Pasalnya, jika seorang meninggal dunia, terputuslah amalnya. Sesungguhnya bertambahnya umur seseorang mukmin itu membawa kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Yang pertama tadi adalah hadis riwayat Bukhari, sahabat yang beriman. Sahabat yang beriman, Ibnu Katsir berpendapat terdapat dalil dibolehkan meminta kematian saat timbul fitnah, yakni hadis dalam Musnad Ahmad yang berbunyi,
Ya Allah, aku memohon kepadamu perbuatan baik, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang miskin. Engkau memberikan ampunan untukku dan meramah hatiku. Dan jika engkau hendak menimpahkan fitnah kepada satu kaum, matikanlah aku tanpa ada fitnah. Ya Allah, aku memohon berikan cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan cinta yang semua amal yang mendekatkanku pada kecintaanmu. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, Tuan Guru berpesan, jauhi sekeras-kerasnya 3 perkara di zaman tersebut. Yang pertama syirik, solim, dan hasad atau dengki. Juga lazim zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 100 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minas sholimin 100 kali. Dan salatlah tunjina 40 kali setiap hari. Sahabat yang beriman, penyakit-penyakit yang akan muncul atau tragedi yang pertama yaitu wabah penyakit. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah akan muncul kekejian di suatu kaum sampai mereka melakukan seterang-terangnya kecuali merebak di tengah-tengah mereka wabah dan kelaparan yang belum terjadi pada umat sebelumnya. HIV AIDS mengorbankan lebih daripada 36 juta nyawa sejak 1981. Mengorbankan banyak sekali penyakit-penyakit yang sudah nampak, termasuk HIV AIDS, sahabat yang beriman. Kemudian wabah atau peperangan yang kedua yaitu peperangan besar. Rasulullah SAW bersabda, pada harta simpanan kalian akan terbunuh 3 orang, seluruhnya anak khalifah. Selanjutnya kekhalifahan tidak jatuh ke salah satu daripada mereka. Setelah itu muncul bendera-bendera hitam dari arah matahari terbit, lalu memerangi kalian dengan peperangan yang belum pernah dilakukan satu kaum pun. Selanjutnya baginda menyebutkan sesuatu yang tidak saban. Ingat, baginda meneruskan, jika kalian melihatnya, bayatlah ia meskipun dengan merangkak di atas salju, karena sesungguhnya ia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga bersabda, waktu semakin berdekatan, ilmu berkurang, timbul kekikiran, fitnah bermunculan, dan al-haraj merebak. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah itu al-haraj? Baginda bersabda, pembunuhan, kitab nihaya fil fitan wal malahimah. Perang dunia pertama mengorbankan kira-kira 10 juta nyawa tentara, 7 juta nyawa orang awam, 21 juta tercedera, dan 7,7 juta hilang atau dipenjarakan. Perang dunia kedua, WW2 mengorbankan lebih 60 juta nyawa, dianggarkan 50 sampai 80 juta nyawa melayang, 38 hingga 55 juta nyawa orang awam terkorban, 13 sampai 20 juta nyawa yang hilang akibat tragedi berkaitan perang seperti kebuluran dan penyakit. Kemudian yang ketiga, bala bencana. Rasulullah SAW bersabda, umatku ini adalah umat yang dirahmati lagi tidak mendapatkan asap di akhirat. Siksanya di dunia berupa bencana-bencana gempa dan pembunuhan. Rasulullah SAW bersabda, dan sebelum kiamat terjadi kematian yang dahsyat, dan sesudahnya pula berlaku tahun-tahun gempa bumi. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, kemudian yang keempat, kebuluran. Rasulullah SAW bersabda, 3 tahun sebelum muncul Dajjal terjadilah kekeringan yang membuat manusia di daerah kelaparan dahsyat. Pada tahun pertama Allah memerintahkan langit agar menahan sepertiga hujannya, dan memerintahkan bumi agar menahan sepertiga tanamannya. Pada tahun kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit agar menahan 2/3 hujannya, dan memerintahkan bumi agar menahan 2/3 tanamannya.
Selanjutnya, pada tahun ketiga, Allah memerintahkan langit agar menahan seluruh hujan sehingga tidak ada setitis pun yang turun, dan memerintahkan bumi agar menahan seluruh tanamannya sehingga tidak ada tumbuhan hijau dan tidak ada satu binatang kecuali binasa selain dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu baginda ditanya, apa yang membuat manusia bisa hidup di masa itu? Baginda menjawab, tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. Hal itu berlaku bagi mereka seperti halnya makanan. Kitab Nihaya fil Fitan wal Malahima. Sahabat yang beriman, sebagai wasiat nabawi, Imam Ibnu Katsir memasukkan hadis-hadis berikut di dalam kitabnya Nihaya fil Fitan wal Malahima. Mudah-mudahan dengan mengambil iktibar daripada hadis Rasulullah, kita semua istiqomah dalam Islam dan mati dalam iman meskipun seberat apapun jua fitnah mendatang. Jikalau kita terselamat dan beruntung, semoga kita tergolong di kalangan tentara Imam Mahdi yang sebenar-benarnya, bukan yang palsu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Perlu saya jabarkan bahwa teori yang saya ambil ini dari Patriots Mutiara Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pemilik SHB Official memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.